Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya masih lagi ingin membahas mengenai dengan sebuah video daripada channel Maya True Story, iaitu video mengenai dengan pesugihan di rumah makan. Kita tonton dulu video ini dan kemudian saya akan tunjukkan di manakah rumah makan yang dimaksudkan dalam video tersebut. Singkat cerita, datanglah aku ke warung makan tersebut. Aku datang malam dan aku lihat dari tendanya, dari warungnya, itu benar-benar sangat-sangat kurang layak untuk dijadikan rumah makan ya. Karena posisinya memang ada di pinggir jalan. Untuk jenis makanannya itu nasi campur. Tuh, nasi yang dicampur-campur oleh dalaman-dalaman sapi dan lain-lainnya. Pokoknya dicampur-campur gitu lah ya. Itu dia dagangnya cuma beralaskan tenda. Ya kayak kurang layak deh menurut aku. Di tempatnya itu kotor, banyak debu, di pinggir jalan, terus juga dekat sama pasar. Dan memang itu sih sebenarnya yang jin itu suka ya, tempat-tempat seperti itu. Datanglah aku ke tempat itu. Aku melihat di situ antriannya cukup panjang. Jadi dia punya 2 antrian untuk makan di situ dan untuk dibawa pulang. Karena yang aku lihat di situ banyak banget sosok pocong yang mengelilingi warung makan itu, tepatnya dia mengelilingi di tenda itu. Ukurannya si pocong itu cukup besar, mukanya rusak sampai mengelupas dan bagian badannya itu udah cuman seikat sama talinya aja, dan bawahnya itu kain kafannya udah kebuka, itu dari muka sampai ke ujung kaki itu udah ngelupas, udah busuk dan baunya luar biasa, bau banget. Itu kulitnya mengelupas, dia mengeluarkan liur, mengelilingi warung makan itu. Pembelinya banyak banget, tapi 50%-nya bukan dari manusia. Jadi di situ rame campur sama dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Di situ wujudnya banyak, ada yang seperti monyet, ada yang seperti babi, terus juga di situ bercampur dengan si pocong-pocong itu. Pokoknya dari sosok pocong, dari sosok hewan itu ada di situ. Dan yang paling aku jijik banget ya, di dalam tempat makannya itu kan dijajarin di meja kan makanannya. Terus di situ tuh si tugasnya si pocong itu tuh menaburi kulit-kulit yang udah pengen jatuh, jadi dia deketin tuh sama makanannya. Kan dia tangannya terikat ya. Jadi dia itu berdiri ngelilingin warung makannya. Jadi kulit-kulit yang mau coplok itu dia jatohin ke makanan-makanan itu. Sehingga itu yang aku cium, bau bangkai banget. Dan diacak-acak lah sama yang berwujud monyet, sama yang berwujud babi. Itu diacak-acak makanannya. Diinjek-injek, di apa ya? Diaduk-aduk gitu kan. Itu udah pipisnya, udah si kulit-kulit pocong itu, udah si liurnya pocong itu menjadi satu itu di makanan-makanan yang ada di mejanya itu. Ada satu ibu-ibu yang bagian ngegoreng, itu di tangannya dililitkan kain kafan. Baik teman-teman, saya akan berkongsi info mengenai dengan ciri-ciri rumah makan yang menggunakan pelaris atau persugihan. Ya. Jadi yang pertama adalah ada ruangan terlarang. Jadi jika rumah makan yang menggunakan bantuan jin pelaris atau pesugihan ini biasanya memiliki sebuah ruangan terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa pun, termasuk para staf sendiri. Baik, yang kedua, rasanya tidak seenak jika dimakan di tempat lain. Jadi fungsi dari jin pelaris maupun ritual persugihan yang dilakukan adalah menjaga rasa makanan di sebuah rumah makan supaya merasa sangat enak.
Jin pelaris ini akan mempengaruhi pelanggan yang datang agar merasakan rasa makanan yang begitu enak. Tetapi ketika dibawa pulang dan dinikmati di rumah, makan tersebut rasanya amat berbeza dan tidak seenak ketika dimakan di rumah. Dan kadang-kadang makanan itu bisa saja cepat basi dari biasanya. Ya, dan seterusnya, rasa akan berubah setelah kita berdoa. Jadi sering didengar bahawa beberapa warung makan mengalami perbedaan rasa ketika dimakan tanpa berdoa dengan dimakan setelah berdoa. Dan seterusnya, rumah makan yang banyak pengunjungnya dari daerah luar. Hal yang aneh yang biasanya terjadi kepada sebuah warung makan dengan bantuan pelaris dan pesugihan adalah pengunjung yang datang. Beberapa warung makan cenderung lebih banyak disembangi oleh pelanggan yang datang dari daerah atau kota-kota yang jauh. Sedangkan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut justru jarang atau bahkan tidak berselera untuk mendatangi warung makan tersebut. Seterusnya, tempat kotor tetapi ramai. Jadi warung makan yang cenderung kotor namun ramai dan padat akan pelanggan menjadi salah satu indikasi lain sebuah warung makan menggunakan jin dan pesugihan untuk pelaris. Konon tempat yang kotor menjadi syarat yang harus dipenuhi pemilik warung agar rumah makannya menjadi laris. Dan yang seterusnya, tempat cuci piring yang jauh. Jadi, menurut pengalaman orang-orang paranormal hingga anak indigo, salah satu ciri-ciri dari warung makan dengan pelaris adalah tempat cuci piring yang jauh. Ya. Bahkan beberapa warung makan sengaja menyediakan tempat cuci piring yang terpisah dari bangunan utama rumah makan tersebut. Konon beberapa jin pelaris tidak suka di tempat yang banyak orang. Maka dibuatlah tempat cuci piring yang jauh dari keramaian agar jin pelaris bisa mempengaruhi piring-piring tersebut untuk menghidangkan makanan yang enak. Ya. Baik, itu saja untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video saya yang akan datang.